Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Panalo Putri dengan NPM K1F020033, Prodi Pendidikan Kimia kelas A. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum di rumah saja dengan judul Momentum. Adapun tujuan praktikum kali ini, yang pertama yaitu memiliki keterampilan melakukan percobaan momentum. Yang kedua, memahami hukum skala momentum dan tumbukan. Dan yang ketiga, menentukan koefisien restitusi antara benda dan lantai. Adapun alat-alat yang digunakan, yang pertama yaitu meteran, yang kedua bola pingpong atau bola tenis, yang ketiga kelereng, yang keempat bola plastik, dan yang terakhir stopwatch atau bisa menggunakan HP. Siapkan penggaris berukuran 100 cm atau bisa menggunakan meteran dan tegakkan ke dinding atau bisa dengan menempel ke dinding secara vertikal seperti ini. Lepas bola pingpong dari ketinggian mula-mula 100 cm dengan bersamaan menekan tombol stopwatch. Amati ketinggian pantul pertama yang dicapai bola pingpong dengan bersamaan menekan tombol berhenti stopwatch. Catat ketinggian pada pantulan pertama dan waktu tabel pengamatan 6.1. Ulangi langkah yang sama sampai mendapatkan 3 hasil pengamatan. Lakukan percobaan yang sama dengan ketinggian mula-mula 50 cm untuk mengisi tabel pengamatan 6.2. Ulangi percobaan yang sama dengan menggunakan bola langit untuk mengisi tabel pengamatan 6.3, 6.4, 6.5, dan 6.6. Lakukan percobaan yang sama dengan ketinggian mula-mula 50 cm. Lakukan percobaan yang sama dengan menggunakan kelereng dengan ketinggian mula-mula 100 cm. Lakukan percobaan yang sama dengan ketinggian mula-mula 50 cm. Tabel pengamatan 6.1 itu ketinggian mula-mula 100 cm, ketinggian pantul 62, 67, 61. Waktu atau detik itu 0,90, 0,47, 0,87. Untuk koefisien restitusi 0,782, 0,754, 0,781. Untuk ralat mutlak ketinggian pantul itu 1,5, ralat nisbi 2,5, 25%, ketelitian itu 97,5%. Untuk ralat waktu atau detik itu ralat mutlak 0,138, ralat nisbi 18,64%, ketelitian 81,36%. Untuk ralat koefisien restitusi, ralat mutlak 0,01%, ralat nisbi 1,29%, ketelitian 98,70%. Untuk tabel pengamatan 6.2, ketinggian mula-mula 50 cm, ketinggian pantul 28, 27, 29, waktu 0,22, 0,28, 0,33, koefisien restitusi 0,748, 0,734, 0,761, dan ralat mutlak ketinggian pantul 0,5,
ralat nisbi 1,7%, ketelitian 98,3%. Untuk ralat pada waktu, ralat mutlak 0,03, ralat nisbi 11%, ketelitian 89%. Untuk ralat koefisien restitusi, ralat mutlak 0,008, ralat nisbi 1%, ketelitian 99%. Untuk tabel pengamatan 6.3, dengan menggunakan bola kasti, ketinggian mula-mula 100 cm, ketinggian pantul 44, 53, 43, waktu 0,44, 0,37, 0,38, koefisien restitusi 0,66, 0,72, 0,65. Untuk ralat mutlak, untuk ralat pada ketinggian pantul, ralat mutlaknya 3,17, ralat nisbi 6,80%, ketelitian itu 93,2%. Untuk waktu, ralat mutlak 0,027, ralat nisbi 7,10%, ketelitian 92,9%. Untuk koefisien restitusi, ralat mutlak 0,022, ralat nisbi 3,28%, ketelitian itu 96,72%. Tabel pengamatan 6.4, ketinggian mula-mula itu 50%, 50 cm, ketinggian pantul 20 cm, 19 cm, dan 23 cm, waktu 0,25, 0,37, 0,34, koefisien restitusi 1,5, 1,6, 1,4. Ralat mutlak itu ketinggian pantul 1,13, ralat nisbi 5%, ketelitian 95%. Ralat waktu, untuk ralat mutlak 0,03, ralat nisbi 9%, ketelitian 91%. Untuk koefisien restitusi, ralat mutlak 0,054, ralat nisbi 3,6%, ketelitian 96,4%. Tabel pengamatan 6.5, ketinggian mula-mula 100 cm, ketinggian pantul 70, 73, 80, waktu 0,44, 0,43, 0,53, koefisien restitusi 0,83, 0,85, 0,89. Ralat mutlak ketinggian pantul 4,18, ralat nisbi 5,62%, ketelitian 94,38%. Untuk ralat waktu itu ralat mutlak 3,17, ralat nisbi 6,80%, ketelitian 93,2%. Koefisien restitusi, ralat mutlak 0,017, ralat nisbi 2%, dan ketelitian 98%. Untuk tabel pengamatan 6.6, ketinggian mula-mula 50 cm, ketinggian pantul 40, 41, 41. Untuk waktu itu 0,36, 31, 35. Ralat ketinggian pantul itu ralat mutlak 0,37, ralat nisbi 0,9%, ketelitian 99,1%. Untuk ralat waktu, ralat mutlak 1,5, ralat nisbi 4%, ketelitian 96%. Koefisien restitusi, ralat mutlak 0, ralat nisbi 0%, ketelitian 100%. Selanjutnya pembahasan, dimana sudah saya dilampirkan tadi hasil tabel pengamatan setelah kita melakukan percobaan. Pada tabel pengamatan 6.1 menggunakan bola pingpong dengan ketinggian mula-mula 100 cm, ya, ketinggian pantul 62, 57, 61, dan waktu 0,90, 0,47, 0,87, dan 0,138. Dan koefisien didapatkan koefisien restitusi 0,782, 0,754, 0,781, 0,01. Dan ralat mutlak pada ketinggian pantul 1,5, ralat nisbinya 2,5%, dan ketelitiannya itu 92,5%.
5%. Dan ralat waktu atau detik itu 0,138, ralat nisbinya 18,64%, dan ketelitian itu 81,36%. Dan untuk ralat koefisien restitusi itu ralat mutlak 0,01, ralat nisbi 1,29%, ketelitian 98,70%. Untuk tabel pengamatan 6.2 masih menggunakan bola pingpong, akan tetapi ketinggian mula-mulanya itu 50 cm, ketinggian pantul 28, 27, 29, dan waktu 0,22, 0,28, 0,33, sehingga didapatkan koefisien restitusinya itu 0,748, 0,734, 0,761, dan ralat untuk ketinggian pantul itu ralat mutlak 0,5, ralat nisbi itu 1,7%, ketelitian itu 98,3%, dan untuk ralat waktu atau detik itu ralat mutlaknya 0,03%, ralat nisbi 11%, ketelitian 89%. Untuk ralat koefisien restitusi itu ralat mutlak 0,001, ralat nisbi 1%, dan ketelitian itu 99%. Yang mana untuk rumus untuk mencari koefisien restitusi itu adalah E sama dengan akar H2 per H1, di mana H2 itu adalah ketinggian pantul dan H1 itu ketinggian mula-mula. Dan untuk mencari ralat mutlak itu digunakan rumus delta X sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat per N kali N min 1, di mana N itu adalah jumlah percobaan yang kita lakukan. Selanjutnya kita akan membahas apa itu momentum. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda, sementara koefisien restitusi adalah nilai negatif dari perbandingan antara kecepatan relatif benda sesaat setelah tumbukan terjadi dengan kecepatan relatif pada sesaat sebelum tumbukan terjadi. Jadi rumusnya itu E sama dengan delta P aksen per delta P. Pada momentum ini terdapat 3 jenis tumbukan. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna, di mana energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan itu sama besar. Jadi nilai E-nya sama dengan 1. Contoh pada benda yang memiliki massa yang sama dan memiliki kecepatan yang sama. Ketika kedua benda itu bergerak, maka akan terjadi tumbukan lenting sempurna. Jadi nilai E-nya sama dengan 1. Yang kedua itu tumbukan lenting tidak sama sekali. Tumbukan lenting tidak sama sekali ini terjadi ketika kecepatan suatu benda atau gerakan suatu benda ketika bertumbukan itu terhentikan. Dan yang ketiga itu tumbukan lenting sebagian, di mana sebagian kecil dari energi kinetik akan berubah bentuk menjadi bunyi atau panas, tapi dia tetap ada energi kinetiknya. Jadi nilai E-nya E kurang dari 1, E lebih dari 0. Contohnya pada praktikum kita tadi, yang mana tinggi mula-mula tidak sama dengan tinggi ketika dipantulkan. Dan nilai koefisien restitusinya tidak bisa sama karena massa benda dan massa lantai itu berbeda, maka tidak bisa koefisien restitusinya itu tidak bisa sama, dan kecepatan kelereng, bola kasti dan bola pingpong itu tidak sama, maka dari itu koefisien restitusinya juga tidak bisa sama. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.